Kasus pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya atau THR terus menjadi rapor merah bagi kesejahteraan buruh di tanah air. Setiap tahunnya, tren pengaduan terus melonjak. Di tahun 2025, Kementerian Ketenagakerjaan menerima 452 laporan THR terlambat, 485 laporan THR tidak sesuai ketentuan, dan THR yang sama sekali tidak dibayarkan, bahkan nyaris menyentuh 1.500 laporan. Berdasarkan data Litbang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, banyak perusahaan kerap menghalalkan berbagai cara untuk menghindari kewajiban membayar THR karyawan. Modus nakal ini seolah lazim, mulai dari memecat atau memutus kontrak karyawan jelang hari raya, memberikan paket sembako sebagai pengganti THR, hingga mengiming-imingi pekerja akan mencairkan THR mendekati hari raya. Namun, nyatanya nihil. Padahal, tanggung jawab pemberian THR telah diatur jelas dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016. Pihak perusahaan seharusnya telah memperhitungkan angka tersebut agar tanggung jawab tak seolah menjadi beban. Yang menjadi masalah ini kan yang swasta, karena banyak perusahaan yang kadang-kadang lambat merespon hal-hal seperti ini. Padahal seharusnya kalau mau lancar, perusahaan itu setiap bulan harus menganggarkan dana untuk THR itu, agar pada saat hari raya tiba, Natal tiba itu nggak kelabakan gitu, nggak kemudian nyari dari sana dari sini, ya kan harusnya sudah ada, karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari biaya operasional perusahaan. Ya. Pemerintah juga semestinya jeli agar pekerja tak melulu jadi korban. Semua perangkat pemerintah harus bersinergi dengan serikat pekerja dan masyarakat untuk lebih awas, untuk lebih jeli melihat akal-akalan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, ini mereka bisa melakukan langsung turun ke bawah, atau yang dari bawah ini masyarakat atau asosiasi pekerja ini proaktif untuk melakukan pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja bahwa perusahaan ABC ini belum mencairkan THR. Nah, ini persoalannya kalau ada perusahaan yang ternyata belum sanggup memberikan THR, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Apakah ada relaksasi ataukah membantu melakukan pinjaman atau seperti apa? Nah, itu yang harus duduk bareng. Situasi ekonomi yang kian tak menentu diprediksi akan menjadi dalih pihak perusahaan untuk kembali mangkir dari tanggung jawabnya. Karenanya, Satuan Tugas THR bentukan pemerintah tak boleh hanya mencatat laporan, tetapi harus menindak tegas pengusaha nakal yang berupaya lari dari aturan. Permenaker tentang THR tersebut telah mengatur deretan sanksi, namun perusahaan seolah tak jera mengelabui. Pemerintah harusnya tegas menjegal berbagai modus nakal agar hak pekerja tak melulu dibegal. Maka Pemda, Pemprov harus mengantisipasi, Satgas THR-nya harus diaktifkan. Perusahaan-perusahaan dulu yang mungkin mangkir, sekarang dikomunikasikan. Kalau perlu diberikan sanksi, dan yang berikan sanksi itu pemerintah daerah. Kemenaker tidak memiliki ruang yang cukup untuk memberikan sanksi. Karena itu saya kira butuh komunikasi yang baik antara pemberi kerja dan pemerintah daerah agar hak-hak THR dipenuhi. Nah, saya berharap pemerintah pusat Kemenaker merubah peraturan Permenakernya, karena kan di sana tertulis 7 hari sebelum hari raya THR diberikan. Kalau bisa 14 hari, jangan 7 hari. Karena tahun 2026 ini ada cuti bersama. Kalau 7 hari, mereka sudah pada libur, harga-harga sudah pada naik. Kalau ada masalah nggak bisa dikerjakan. Jadi saya kira pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memperhatikan itu untuk pencegahan agar THR diberikan oleh pemberi kerja. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.